Salam Pancasila. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lea Sari Pratiwi, akrab dipanggil Lea Sari, dari kelas 11-2 nomor absen 23. Pada video kali ini, saya akan menyajikan ulasan mendalam mengenai tantangan terbesar ideologi kita, yaitu Pancasila. Di tengah derasnya arus digitalisasi. Pertanyaan yang pertama, apa sih yang dibahas dalam artikel tersebut? Artikel tersebut membahas tentang berbagai ancaman dan tantangan yang dihadapi oleh Pancasila sebagai ideologi negara di tengah arus deras digitalisasi. Tantangan utama yang diuraikan meliputi penyebaran ideologi alternatif, yaitu kemudahan akses informasi di era digital, memungkinkan penyebaran ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, seperti radikalisme, ekstremisme, dan liberalisme. Konten-konten ini sering disajikan dalam format yang menarik, video atau meme, dan rentan diserap tanpa disaring secara kritis oleh masyarakat, terutama generasi muda. Polarisasi dan fragmentasi sosial, yaitu media sosial menjadi platform penyebaran narasi provokatif dan sekretariat yang berpotensi memecah belah masyarakat. Fenomena ini mengancam sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, dan memicu konflik sosial di dunia nyata. Individualisme dan konsumerisme, yaitu platform digital mempromosikan gaya hidup konsumtif dan individualistik yang mengikis nilai gotong royong, solidaritas, dan keadilan sosial, yaitu terdapat pada sila keempat dan sila kelima. Disinformasi, hoax, dan ujaran kebencian, yaitu perkembangan media sosial mempercepat penyebaran berita palsu atau hoax dan disinformasi yang dapat mengancam persatuan Indonesia dan kepercayaan publik. Selain itu, kebebasan berekspresi disalahgunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian dan intoleransi, bertentangan dengan sila kedua dan sila kelima. Pertanyaan yang kedua, kenapa bisa terjadi permasalahan dalam artikel tersebut? Permasalahan ini terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara pesatnya kemajuan teknologi digital dan kesiapan masyarakat dalam menyaring, mengolah, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam ruang digital. Faktor-faktor penyebab utamanya yaitu sifat dasar di era digital. Teknologi digital menawarkan kemudahan akses tanpa batas dan kecepatan penyebaran informasi yang sulit dibendung dan diawasi. Kurangnya literasi digital. Banyak masyarakat, terutama generasi muda, belum memiliki literasi digital yang memadai untuk berpikir kritis dan menyaring konten yang beredar, sehingga mudah terpapar ideologi alternatif atau hoax. Pengaruh budaya asing. Kemudahan akses tanpa batas menyebabkan budaya asing, terutama budaya barat, masuk dan menggeser budaya luhur bangsa, memengaruhi pola hidup, berpakaian, berbicara, dan berperilaku sehari-hari yang sering kali individualistis. Degradasi etika dan moralitas. Kebebasan tanpa batas di dunia maya sering disalahgunakan, yang mengarah pada degradasi etika dan moralitas digital. Pertanyaan ketiga, bagaimana solusi solutif yang bisa saya tawarkan sebagai generasi muda? Ada beberapa langkah nyata yang bisa kita ambil sebagai Gen Z. Jadilah saringan, bukan cuma corong. Kalau dulu mulutmu harimaumu, sekarang jempolmu harimaumu. Solusi paling simpel adalah saring sebelum sharing. Kita harus punya critical thinking. Kalau ada info yang provokatif atau memecah belah, jangan langsung emosi. Cek dulu kebenarannya. Kalau itu bertentangan dengan nilai persatuan,
Stop di kita, jangan disebarin lagi. Banjiri timeline dengan konten waras. Kita sering ngeluh isi sosmed sampah semua kan? Nah, ayo kita lawan dengan konten positif. Kita bisa bikin konten TikTok, Reels, atau Thread yang asik tapi isinya daging. Misalnya konten tentang toleransi, sosial eksperimen ngebantu orang, atau sekadar mengingatkan etika berkomentar. Jadikan Pancasila itu trending topik lewat cara yang kekinian, bukan lewat ceramah kaku. Keluar dari echo chamber atau ruang gema. Algoritma media sosial bikin kita ketemu orang yang sepemikiran doang. Akibatnya kita merasa paling benar sendiri. Solusinya, kita harus berani berdiskusi sama orang berbeda pandangan, bawa sila keempat, yaitu musyawarah. Debat boleh, tapi pakai argumen, bukan pakai kata-kata kasar atau doxing. Tunjukkan kalau kita bisa beda pendapat tanpa harus musuhan. Pancasila dalam mode silent but action. Gak perlu core-core saya Pancasilais, tapi buktikan lewat attitude. Gak ikut membuli dalam kolom komentar, menghargai privasi orang lain, dan berani report akun-akun penyebaran kebencian. Itu adalah bentuk pengalaman Pancasila yang paling nyata di era digital. Simpelnya, jadilah netizen yang memanusiakan manusia. Pertanyaan yang terakhir, apa kesimpulan dari permasalahan dalam artikel tersebut? Jadi intinya begini, kita nggak bisa nolak kemajuan teknologi. Digitalisasi itu keniscayaan, kayak air bah yang nggak bisa dibendung. Tapi ingat satu hal, teknologi itu cuman alat. Pisau bisa dipakai buat masak, bisa juga buat melukai. Tergantung siapa yang pegang. Sama kayak internet, tantangan terbesarnya bukan di gadgetnya, tapi di mindset manusianya. Pancasila itu bukan sekadar hafalan upacara bendera yang kuno. Di era sekarang, Pancasila justru jadi freeware atau antivirus paling canggih buat otak dan hati kita, supaya gak gampang diadu domba, gak gampang termakan hoax, dan tetap punya etika. Tanpa Pancasila, kita bisa hanyut, terbawa arus, kehilangan jati diri bangsa. Data krisis etika dan ideologi etika digital, laporan mikroskop digital Civility Index atau DCI pernah menempatkan netizen Indonesia sebagai yang paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Radikalisme. Berdasarkan riset BNPT Setara Institute, lebih dari 80% generasi muda di Indonesia rentan terpapar konten dan ideologi radikalisme atau ekstremisme melalui ruang digital. Hoax dan ujaran kebencian. Kementerian Kominfo mencatat adanya ribuan konten hoax, disinformasi, dan ujaran kebencian yang harus ditangani setiap tahunnya. Seringkali menargetkan isu politik dan sara. Data skala pengguna dan keterpaparan. Jumlah pengguna internet berdasarkan data APJII atau Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, pengguna internet di Indonesia mencapai lebih dari 200 jiwa. Literasi digital. Indeks Literasi Digital Nasional atau Kominfo umumnya masih berada pada kategori sedang, menunjukkan adanya kesenjangan antara kemampuan mengakses atau tinggi dan kemampuan menyaring atau berpikir kritis atau menengah. Demikian ulasan video dari saya mengenai tantangan Pancasila di era digitalisasi. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat berkarya dan salam Pancasila.